Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan presentasi tentang teori kecelakaan kerja. Di sini anggota kelompok ada saya, Aldi Abdillah Nur Fajri, dan yang satunya Wahyu Pujiantoro. Akan tapi Wahyu Pujiantoro saat ini di semester 4 sedang melakukan cuti. Jadi tidak bisa mengikuti mata kuliah dan presentasi kali ini. Ini adalah dasar-dasar dari pengertian penyebab kecelakaan kerja, teori kecelakaan kerja, dampak kecelakaan kerja dan cara pencegahan kecelakaan kerja, upaya pencegahan kecelakaan kerja, dan daftar pustaka. Pertama ada pengertian dari kecelakaan kerja. Pengertian dari kecelakaan kerja merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak dapat diinginkan dan sangat tidak terduga, terjadi secara tiba-tiba serta dapat menyebabkan kematian, luka-luka, kerugian harta benda, dan kerugian waktu. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Men-1998, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Kemudian teori kecelakaan kerja. Menurut The Domino Theory, kecelakaan kerja dapat terjadi karena adanya 5 tahapan paling berhubungan. 2 tahapan ada di luar perusahaan, yaitu lingkungan sosial atau latar belakang dari tenaga kerja dan sifat-sifat individu tenaga kerja, sedangkan ada 3 tahapan di dalam perusahaan, yaitu perbuatan atau kondisi yang berbahaya, kecelakaan, dan cedera atau rusak. Dan selanjutnya, cara pencegahan kecelakaan kerja. Yang pertama ada antisipasi, yaitu kemampuan untuk memperkirakan, memprediksi, mengestimasi potensi bahaya yang mungkin terdapat pada tempat kerja yang merupakan konsekuensi dari penggunaan peralatan dan mesin produksi. Yang kedua ada rekognisi, yaitu mengenal potensi bahaya di tempat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan dan pemahaman dari efek atau akibat terhadap para pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu proses pengambilan keputusan yang hasilnya adalah tingkat potensi bahaya dalam proses produksi. Proses evaluasi digunakan sebagai pendekatan dasar dalam menentukan tindakan pengendalian yang akan diambil pada tahap evaluasi ini. Dilakukan testifikasi melalui pemeriksaan peralatan mesin dengan membandingkan standar peraturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada pengendalian, yaitu proses untuk menurunkan tingkat risiko potensi bahaya yang mungkin diterima pekerja dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Selanjutnya, penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, penyebab dasar, yaitu kurangnya prosedur atau aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, dan kurangnya kepatuhan. Kemudian penyebab tidak langsung, yang pertama ada faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Dan penyebab langsung, yang pertama tindakan tidak aman, yang kedua kondisi tidak aman. Kemudian terjadi kecelakaan kerja karena satu, kontak dengan bahaya, dan kegagalan fungsi. Tak lain lagi ada kerugian. Yang pertama dari manusia, yaitu cedera, keracunan, cacat, kematian. Yang kedua mesin atau alat, seperti kerusakan mesin atau alat. Yang ketiga material dan bahan, tercemar, rusak, produk gagal. Yang terakhir ada lingkungan,
yaitu tercemar, rusak, atau bencana alam. Selanjutnya, dampak kecelakaan kerja. Yang pertama, biaya tunjangan cacat, produktivitas pekerja yang berkurang, terhambatnya pembangunan proyek, dan alat yang menganggur. Upaya pencegahan kecelakaan kerja. Ada identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja, seperti pemantauan kondisi tidak aman dan pemantauan tindakan tidak aman. Kemudian pembinaan dan pengawasan, tentunya pelatihan dan pendidikan, konseling dan konsultasi, pengembangan sumber daya. Yang terakhir ada sistem manajemen, seperti prosedur dan aturan. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Yang terakhir, penghargaan dan sanksi. Berikut ini adalah hasil referensi dari kelompok kami. Baik, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilahkan. Oke, saya izin bertanya. Saya Harnumiana Kartika dari kelompok 10. Kan ada 4 cara pencegahan kecelakaan kerja. Lalu bagaimana kita dapat memastikan jika 4 cara tersebut sudah dilakukan dengan maksimal? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudari Harum. Apakah ada pertanyaan yang lain? Permisi, Saudara Aldi. Ya, Saudari Kalista. Di sini saya izin bertanya. Menurut Anda, strategi K3 yang pas untuk mengurangi angka kecelakaan dalam suatu perusahaan itu seperti apa? Terima kasih buat Saudari Harnum dan Kalista. Yang pertama, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Harnum. Ada 4 cara pencegahan kecelakaan kerja. Jadi bagaimana dapat memastikan jika 4 cara tersebut sudah dilakukan dengan maksimal. Jadi menurut saya untuk memastikan 4 cara pencegahan kecelakaan kerja, kita harus memastikan atau memperbaiki permasalahan di dalam perusahaan seperti keselamatan kerja, kontraktor pada setiap jenis kegiatan yang dilakukan, dan mengontrol risiko pekerjaannya hingga dapat diterima oleh para pekerja. Kemudian, kita bisa mengambil keputusan evaluasi untuk menentukan pengendalian yang akan dilakukan oleh para pekerja kepada perusahaan tertentu. Baik, sudah jelas apa dari Saudari Harnum ingin menambahkan? Terima kasih jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kalista. Jadi, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kalista. Setiap perusahaan punya banyak cara dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Saya akan menggunakan 3 strategis yang efektif dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, Safety Risk Register adalah daftar risiko keselamatan kerja di tempat kerja yang diketahui oleh pekerja. Risiko ini yang dimaksud adalah risiko yang berkaitan dengan pekerjaan, bukan personal atau fasilitas. Safety Risk Register ini digunakan untuk mengidentifikasi
menilai, dan mengontrol risiko pekerjaan hingga ke tingkat yang dapat diterima oleh pekerja. Tujuan dari Safety Risk Register untuk mencatat rincian semua risiko yang telah diidentifikasi dengan analisis dan rencana pekerja, bagaimana risiko akan dikelola. Kemudian yang kedua ada kontraktor safety management, yaitu suatu metode operasi pengendalian yang sistematis dan terorganisir untuk mengontrol, memonitor, dan memperbaiki penyelenggaraan atau pelaksanaan program keselamatan kerja kontraktor pada setiap jenis kegiatan. Sebagian besar perusahaan atau organisasi saat ini mengatakan keselamatan kerja di sini mencakup juga kesehatan kerja dan lindungan lingkungan. Kemudian strategi yang terakhir adalah control of work system, yaitu suatu sistem yang terintegrasi antara identifikasi dan penilai risiko, izin kerja, dan pengelola isolasi. Di beberapa perusahaan dikenal sebagai sistem izin kerja aman. Tujuannya untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja dengan perencanaan yang terstruktur. Baik, itu strategi yang akan saya gunakan apabila untuk mengurangi kecelakaan kerja. Apabila Saudari Kalista ingin menambahkan, silahkan. Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menutup presentasi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan saya minta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.